Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herlangga dengan NPM 7019 akan mempresentasikan tentang kebijakan pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan merebaknya varian Omicron. Sejarah varian virus Omicron, World Health Organization (WHO) menyatakan varian B1159 atau Omicron pertama kali dilaporkan ke WHO dari Afrika Selatan pada 24 November 2021 silam. Situasi epidemiologis di Afrika Selatan telah ditandai oleh 3 puncak berbeda dalam kasus dilaporkannya yang terakhir didominasi varian Delta. Varian Omicron disebutkan memiliki sejumlah besar mutasi, beberapa di antaranya mengkhawatirkan. WHO pun menyebutkan bahwa bukti awal menunjukkan peningkatan resiko infeksi ulang dengan varian ini dibandingkan dengan varian of concern (OC) lainnya. Perbedaan COVID-19 Delta dan Omicron juga dampaknya. Pasien yang terinfeksi varian Omicron juga mengeluhkan gejala ringan seperti kelelahan, sakit tubuh, dan tenggorokan gatal. Uniknya, tidak ada kasus kehilangan indera penciuman dan rasa pada pasien yang terinfeksi Omicron. Sedangkan varian Delta juga dapat memicu gejala ringan seperti demam, kelelahan, dan batuk menjadi beberapa tanda yang paling umum. Munculnya virus Omicron saat Nataru, perihal seringnya varian baru muncul menjelang libur panjang seperti saat ini. Varian Omicron saat ini yang ditemukan menjelang Nataru ini ditandai memang pergerakan di masyarakat beberapa waktu belakangan sudah semakin masif dan tak terjaga. Ditemukannya varian baru ini memang menandakan bahwa varian ini cukup serius dan perlu diketahui bahwa varian ini dapat bermutasi dengan cepat. Diharapkan masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya adalah angka positif Omicron. Kementerian Kesehatan Kemenkes mengumumkan penambahan kasus varian Omicron di Indonesia. Tercatat adanya 75 kasus terkonfirmasi Omicron baru per Sabtu 8 Januari 2022. Secara keseluruhan, Omicron saat ini sudah menulari 414 orang di Indonesia. Berdasarkan pemantauan Kemenkes, kasus Omicron selama Desember 2021 tercatat sebanyak 136 orang, itu terus bertambah hingga 8 Januari 2022. Dengan total baru mencapai 278 orang, sebagian besar kasus Omicron berasal dari orang-orang yang melakukan perjalanan di luar negeri. Kasus kaburnya pasien Omicron dari rumah sakit, seorang pasien Omicron yang seharusnya menjalani karantina di Wisma Atlet kabur setelah mendapat dispensasi karantina. Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akibat kejadian ini pihaknya akan memperketat pemberian dispensasi karantina. Dan yang terakhir, kebijakan dilakukan pemerintah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghimbau masyarakat tidak usah khawatir dan panik terhadap masuknya COVID-19 Omicron di Indonesia. Untuk mencegah COVID-19 Omicron, masyarakat sebaiknya mengurangi perjalanan ke luar negeri. Pemerintah juga akan memperbanyak tes WGS dan mengencarkan regen PCR SGTF yang bisa memberikan marker atau indikasi dini bahwa jika hasilnya positif, maka kemungkinan besar adalah varian Omicron. Bersamaan itu, pemerintah akan membicarakan program vaksinasi. Stok vaksin COVID-19 seharusnya sekitar 50 juta dosis yang cukup untuk 5-6 minggu ke depan. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian presentasi dari saya.